cipta kerja, tapi perpu ijazah palsu, di mana di dalam perpu itu sangat genting dan mendesak untuk menunjukkan ijazah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan agar tidak ada lagi dusta di antara seluruh anak bangsa. Karena benar tadi kalau sampai ternyata ijazah ini palsu berarti kita mewariskan ya kepemimpinan nasional kepada orang yang tidak berhak, dan ini akan menjadi catat sejarah, aib sejarah. Bukan hanya buat kita, bukan hanya buat Bambang Tri sama Gus Dur, tapi ini aib sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Gus Dur sudah benar dia mencari verifikasi dengan melakukan mubahalah kepada Bambang Tri. Bambang Tri juga sudah benar melakukan mubahalah karena dia meyakini ijazahnya palsu. Yang keliru itu kenapa orang meyakini mubahalah dan mengamalkan mubahalah soal ijazah, dan yang diyakini ijazah palsu kok dianggap penistaan agama. Yang kedua, kalau ini dianggap kabar bohong, ya kan, dianggap menebarkan kebohongan yang menyebabkan keonaran di tengah masyarakat. Pertanyaan seriusnya, nah ini meminjam istilahnya Bang Egy Sujana. Pertanyaan seriusnya, kabar benarnya mana? Kabar jujurnya mana? Kabar benarnya kan harusnya ada ijazah asli. Sampai sekarang belum ada ijazah asli. Diduga kuat tidak ada ijazah asli. Karena itu kita butuh ijazah asli. Tentu Pak Jokowi datang membawa ijazah asli. Jangan sampai negeri ini dipenuhi dengan kepalsuan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia masih ingat kasus pengaduan ijazah palsu oleh Bambang Tri waktu itu diajukan bahwa dianggap Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo menggunakan ijazah palsu. Ternyata itu patah di tengah jalan. Ternyata karena sudah terlanjur dimasukkan ke pengadilan, tapi kenyataannya mereka sendiri yang menarik gugatan itu. Akhirnya memang aneh bin ajaib. Masa sih KPU Solo kebobolan, masa sih KPU Jakarta kebobolan, masa sih KPU Pusat kebobolan, masa sih bangsa Indonesia kebobolan. Dan ini menurut saya tidak masuk akal. Nah, Bambang Tri sendiri dan pendukungnya, sponsor utamanya Nur Sugi sudah ditangkap, sudah ditahan. Dan sekarang ada lagi nih lucu, ada Lembaga Bantuan Hukum LBH Lespas yang dipimpin oleh mantan direktur dari HTI, organisasi terlarang yang bernama Ahmad Kosinudin, berteriak-teriak untuk menghadirkan Pak Jokowi di ruang sidang tentang ijazah palsu. Katanya jaksa harus menghadirkan Pak Jokowi tentang ijazah palsu. Menurut dia yang diperlukan bangsa Indonesia bukan Perpu Cipta Kerja, tapi Perpu ijazah palsu. Ini omongan orang palsu seperti Ahmad Kosinudin. Ya, ini dagelan sajalah. Saya lihat di situ ada Egy Sujana, kelompok-kelompok yang lain, tapi yang berteriak-teriak adalah mantan Direktur LBH atau Bantuan Hukum dari HTI, Ahmad Kosinudin. Nah, bagaimana kita menyikapi orang-orang koplak ini berbicara gitu? Jadi ini orang ini nggak punya kerjaan atau apa, saya bingung. Negara sedang sibuk membangun fondasi ekonomi supaya kita tidak kolab di tahun 2023, supaya kita tidak menjadi pasien dari IMF. Ada kelompok-kelompok di dalam negeri yang menggoyang presiden dengan isu-isu receh. Isu ijazah palsu. Lucu. Untuk apa? Aduh, kan gampang sekali. UGM sudah klarifikasi, SMA ini sudah klarifikasi, temennya Pak Jokowi sudah klarifikasi. So what? Masih dipermasalahkan juga. Memang mungkin selain Perpu Cipta Kerja memang perlu Perpu otak waras agar orang-orang yang nggak waras ini tidak mudah membuat kegaduhan di ruang publik di Indonesia. Ini menurut saya kedaruratan yang sangat mendesak di negeri ini. Karena apa? Terlalu mudah menuduh
kepala negara, menuduh pejabat ini itu untuk berbuat sesuatu. Nah, masalah ijazah itu kan esensi banget gitu loh. Sudah dijelaskan berpuluh-puluh kali oleh SMA-nya, oleh perguruan tingginya UGM, oleh sahabat-sahabatnya di SMA, kemudian di sahabat-sahabat di kampus tetap gak percaya. Lah, terus yang kamu percaya itu sopo tole? Sopo? Kalian hanya memaksakan kehendak kalian. Presiden harus hadir di persidangan. Lucu. Wong gugatannya sudah dicabut kok. Relevansinya apa? Bambang Tri dan Nur Sugi ditangkap kan bukan karena ijazah palsu, karena masalah yang lain. Jadi ini LBH Lespas ini memang perlu dilepaskan dari Indonesia agar kita tidak diganggu terus untuk hal yang demikian. Apa manfaatnya untuk rakyat membuat kegaduhan, menuduh presiden dengan ijazah palsu? Hampir tidak ada manfaatnya, sama sekali tidak ada manfaat. Yang terjadi hanya gaduh, riuh, dan mereka seperti orang onani, bersenang-senang sendiri saja. Jadi apalagi dilakukan oleh orang-orang ex HTI, organisasi terlarang. Pertanyaannya, ada agenda apa ya? Jangan sampai kita tergoda dengan omongan-omongan dia, padahal dia punya agenda tersembunyi. Saya tidak tahu. Tapi menurut saya aneh aja, menuduh sesuatu yang tidak perlu dan membuat kegaduhan di ruang publik dan hanya ingin semacam melepaskan syahwat kebencian kepada presiden. Bagi saya ini yang harus dilakukan oleh negara, mengeluarkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar otak waras itu bisa berjalan dengan teguh menjadi manusia Indonesia. Kalau manusia Indonesia otaknya tidak waras, ya seenak sendiri aja, ngomong apa saja, ngablak kemana-mana, menuduh ke sana kemari, kanan kiri dituduh, semuanya salah, yang benar hanya saya. Itu yang terjadi. Menurut saya memang perlu perpu otak waras, akal sehat, agar kita sehat, agar kita menjadi waras, menjadi bangsa yang beradab, bukan bangsa yang biadab. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.